Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema. Kali ini saya berada di sebuah tempat, di sebuah rumah seorang kolektor yang pasti teman-teman udah banyak yang mengenal. Beliau juga adalah penggiat aglonema, penghobi, sekaligus memiliki jabatan yang lumayan tinggi di ASA Pusat. Siapa orangnya? Ikuti terus, guys. Ini dia, guys, tokoh kita yang sekarang saya tampilkan, yaitu Pak Abdurrahim Bahri. Apa kabar, Pak Ahim? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sehat, Om? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Om, Ca atau Kang nih? Ca aja seperti biasa. Ca aja, oke. Biar nggak kelihatan tua. Ya. Kayaknya kita kenal udah lama ya, Ca? Baru kemarin kayaknya ya. Kira-kira tahun 2007 ya? Ya, kurang lebih segitulah. 2007. Jadi zamannya bursa kembang kita kan? Iya, jangan bursa kembang. Dimana saat itu satu-satunya platform yang memperkenalkan aglonema ya? Ya, betul. Karena di situ juga berkumpul hobis-hobis saja. Ya. Jadi begitu, guys. Saya kebetulan dengan beliau ini sudah cukup lama kenal, dari sekitar tahun 2007. Cahayin, kalau boleh tahu, kenapa sih suka aglo, Cak? Ya dasarnya karena saya senang tanaman lah. Senang Secara tanaman? umum senang tanaman, karena saya anak seorang petani. Oh gitu. Terus, jadi orang tua dulu petani? Petani apa? Macam-macam ya, tanaman pangan ya, termasuk apa, sayur-sayuran. Jadi darahnya memang darah petani. Kemudian kuliah juga di pertanian. Oh, pas berarti ya? Pas banget. Nah, setelah sekian lama ya semula sih tanaman-tanaman biasa lah ya. Karena suka apa, nah darah, kalau bapak sih petani, tapi kalau di tanaman hias dari ibu. Oh, itu suka tanaman hias. Kalau dulu apapun ya, termasuk aglonema itu sebenarnya saya udah kenal dari kecil. Yang dulu di zaman ibu saya namanya Sri Rezeki. Betul ya. Karena dulu jenisnya pun belum banyak. Banyak. Ya, kebanyakan orang tua kita memang nyebutnya Sri Rezeki. Sri Rezeki. Apa dulu yang dikenal zaman ibu saya itu kalau beras kuta. Beras tumpah. Beras tumpah. Itu kalau dulu. Karena bercak di daunnya itu seperti beras ya, bercak putih. Betul. Tapi setahu saya itu kalau kita bicara beras tumpah, itu dia pohon bisa roset, bener nggak sih? Ya ukuran dulu roset lah. Roset. Walaupun ya basicnya apa, backgroundnya itu adalah hijau, cuman trotol-trotolnya itu yang membuat dia disebut beras, kayak beras yang tumpah kan gitu. Di atas apa, tempeh yang hijau gitu kan. Jadi begitu. Memang dasarnya ada dari garis petaninya ya. Ya, kalau saya suka tanaman lah pada umumnya begitu. Jadi mengapa misalnya senang aglonema? Karena dulu ya diperkenalkan orang tua, ibu ya Sri Rezeki itu tadi. Kemudian lama-lama ke sini setelah banyak penyilang-penyilang gitu ya, termasuk Pak Greg, Thailand terutama. Ya kita kan banyak berhubungan waktu itu apa? Tanaman Thai hybrid kalau betul. Thai hybrid banjir ya. Nah, banjir. Dan terjangkau. Persoalannya kan itu. Kita bukan dari kalangan orang yang berduit. Tapi ya sok punya duit. Kenapa? Maksa beli aglo. Zaman itu ya. Karena Greg hybrid harganya lagi gila-gilanya ya. Waktu itu ya terus terang apa namanya, Greg hybrid saya pernah punya
apa yang dulu ya masih awal-awal juga. Nah, Widuri. yang pertama Caaim punya itu apa untuk Greg IB? Yang maksa beli ya. Yang maksa beli nih, ini tanda kutip Itu nih, dipaksain beli nih, Widuri guys. waktu itu. Widuri itu saya beli di pameran bukan lapangan banteng, di lapangan timur Senayan. Oh, parkir timur Senayan. Tapi itu sebenarnya sudah turun harganya. Tapi waktu itu, wah dengan bangga hati kan. Ya kalau zaman sekarang bonggolan lah sebenarnya. Iya, babyan. Babyan. Saya mampu beli hanya tiga daun. Kenapa? Per daunnya 3 juta Mas Eko. Iya. Tahu sendiri zaman segitu. Tapi itu pun sudah turun. Ya, saya dengar-dengar harga sebelumnya sampai nyentuh 5 jutaan. Ya kurang lebih begitu ya. Jadi kalau dibandingkan sekarang harganya ya lebih tinggi dulu sebenarnya. Secara nilai ya pastinya. Zaman itu beras berapa kan gitu aja. Tanah berapa? Berapa gitu 3 aja. juta 1 daun. 1 daun. Berapa sentimeter persegi kan? Dan ingat lagi Mas Eko, 3 juta per daun kali 9 juta. 9 juta. Umurnya berapa lama? Apakah sampai besar? Enggak juga. 3 bulan mati juga. Jadi pernah mengalami masa-masa sulit ngerawat ya, Cak? Dan ya memang awal-awal itu mungkin kesulitan kita semua kan. Di samping memang media hanya berupa mailing list, Yahoo Group. Kan itu kita komunikasi. Bahkan kita mungkin bisa ketemu muka itu sekali 2 kali, itu pun zaman Facebook. Kalau zaman milis paling kita di milis saja. Dunia maya. Dunia maya. Yahoo Group. Yahoo Group itu pun kalau hari kerja. Di rumah kagak ada internet zaman itu. Iya. Jadi Jadi biasanya memang pameran itu ajang kita ketemu. Gitu. Jadi guys, nih yang Caaim pertama miliki Widuri 3 daun, per daun 3 juta, total 9 juta, 3 bulan kemudian mati. Ada nyesel nggak sih, Cak? Semakin penasaran sih. Nah ini nih, orang kalau udah senang di tanaman hias, bukannya malah mundur. Kan begini, misalnya kalau pengalaman saya waktu kecil bantu orang tua nanam, katakanlah yang kalau di Jember ya, puncaknya itu pertanian tembakau. Tembakau itu perawatannya ya mirip-mirip tanaman hias sebenarnya. Susah lah. Yang nggak bisa hidup dibiarkan ya? Nggak bisa, harus ada campur tangan manusia. Betul. Nah, pengalaman saya ketika pelihara tembakau itu ya karena masih di tanah hamparan gitu ya. Sampai misalnya puncak tanaman tembakau itu tahun 84, setelah itu drop ke bawah. Bahkan zaman itu petani raya itu sudah bisa menghasilkan panjang daun bisa setengah meter. Itu naos itu untuk pembungkus cerutu. Oh. Kalau yang foros yang musim kering itu buat cacahannya. Itu untuk sigaret. Isinya. Untuk isinya. Tapi yang kita tanam di Jember itu adalah naos. Naos itu untuk pembungkus cerutu. Yang itu yang dikirim ke Bremen gitu. Nah, dari dasar-dasar itulah ya termasuk perawatan penyakitnya kan macam-macam Mas Eko. Nah, tapi itu nggak sedasar memang dengan tanaman aglonema. Nah, rasanya ya awalnya ada lah. Paling nanti kita ganti gitu dengan tanaman yang baru. Apa istilahnya itu ya diganti, yang mati dibuang, nah ganti tanaman baru. Dan dulu kita belum mengenal media fermentasi ya kalau nggak salah. Oh belum. Itu kebanyakan kita pakai akar pakis ya. Akar pakis kokopit yang pasti. Nggak ngerti porosnya kayak apa gitu kan. Ya walaupun saya punya background itu, ini katanya saya ikut-ikut aja pertama karena harus ngikuti senior-senior kan. Ya, oh ya, ini pakai ini, ya ikutin. Lonyot juga. Bahkan misalnya beli yang ferment, nah ini kejadiannya unik. Nah, saya setelah di Bursa Kembang, akhirnya kita banyak komunikasi di Bursa Kembang itu, dan hampir semua senior kan pernah kita datangin lah gitu ya. Termasuk misalnya Bang Mus, Pak Mus Tadir kalau nonton nih ya. Gading Flora. Gading Flora waktu itu. Sekarang Vania Garden Makassar. Vania Garden Makassar. Halo Pak Mus.
Halo. Ini bernostalgia Bang Mus. Jadi saat itu pas ya deal di Bursa Kembang, saya dapat apa kalau nggak salah striptis sama apa gitu loh. Nah, saya jemput ke tempat Bang Mus. Bang Mus, nah di sana akhirnya saya kenalan pertama kali ketemu muka dengan Yendi. Yendi Septiadi. Yendi Septiadi. Sekarang Balkap Garden. Balkap Garden. Ya singkat cerita, dapatlah itu, kemudian ternyata beliau ada media, mungkin Mas Eko masih ingat, media yang notabene katanya fermentasi pertama, nggak tahu itu produk dari mana, banyak yang pasti. Saya beli beberapa biji, wah ini kebetulan, siapa tahu nih yang paling cocok. Karena selama ini kan kita trial and error terus, masalah media. Gonta-ganti. Gonta-ganti, nggak ada yang pas lah gitu. Kemudian saya coba itu, beli berapa pak lah ya dari Bang Mus. Kemudian dengan bahagianya itu, akhirnya tanaman yang sudah mulai tumbuh di sini, saya ganti malamnya. Ya. Ganti semua, nggak sampai sebulan, alhamdulillah. Mati. Dari situlah akhirnya itu nggak sampai sebulan lonyot. Kira-kira tahun berapa? Ya 2007-an lah itu. Akhirnya saya agak, tapi tetap agro. Beberapa yang hidup masih ada. Kemudian saya beralih ke puring. Makanya saya dimilih itu puring nema itu sebenarnya puring dan aglonema. Puring nema 88, saya ingat benar itu namanya puring karena saya suka puring dan aglonema. Tapi basicnya tetap aglonema sebenarnya. Jadi sebelum puring pun aglonema sebenarnya. Gitu. Saya pikir sebelum aglo puring dulu. Enggak. Banyak yang bertanya itu. Iya, benar. Karena saya mau nyingkat, karena saya suka nyingkat lah kalau di agro awal-awal kan saya suka ngisi itu singkatan-singkatan. Apa yang ya puring nema aja lah biar enak gitu kan. Puring nema 88 itu angkatan saya lah, angkatan masuk gitu ya. Gitu Mas Eko. Iya. Jadi cukup panjang perjalanannya dan mengapa lonyot gitu ya saya ceritakan. Nah ini guys, kita dengerin nih kenapa lonyot. Dan memang misalnya sekarang ya seperti inilah ya apa adanya gini, sudah mulai banyak, sudah mulai ada yang rimbun-rimbun. Dan menurut pengalaman saya, agrofresh itu harus lonyot gitu. Iya. Karena kalau tidak lonyot, seperti saya kenal Anthurium lah ya, ya mohon maaf ke teman-teman Anthurium, Sansi gitu misalnya, ya dibiarkan dia tumbuh. Iya. Gitu. Jadi tidak ada tantangan bagi saya ya. Dia bisa tumbuh sendiri. Kalau bagi saya dengan lonyot tanaman ini apaan sih, tanaman apaan sih? Kok masih lonyot aja gitu? Misalnya media yang awal-awal kita ferment sendiri masih lonyot juga. Ini gerangan apa nih gitu kan? Semakin penasaran, bukan semakin stres gitu. Kalau saya enggak, ya biduri itu udah habis berapa pohon untuk bisa tumbuh. Ada saya biduri sisa-sisa yang dulu sampai bisa kita taklukkan. Legasi dari zaman 900 per daun, tahu sendiri lah. Legasi biasa itu ya. 900.000 per sampai daun. mati terus. Ada apa dengan legasi? Ya baru belakangan saya bisa menaklukkan legasi. Artinya apa? Kita banyak belajar dari lonyot. Gitu. Jadi Anggap ya, berarti kalau boleh saya bilang, lonyot itu aglonema yang lonyot, aglonema yang rusak, bahkan mati. Anggap aja supaya kita nggak stres, itu biaya ya, cost. ya kos. Biaya untuk belajar ya. Belajar itu ya kayak kita belajar di sekolah. Iya. Ya nggak mungkin kita dapat misalnya ijazah sarjana kalau kita nggak bayar. Betul. Kan gitu. Setuju. Jadi seperti itu seolah, dan ini berbeda dengan sekolahan. Apa yang kita dapat di ini tidak ada di sekolahan. Misalnya di pertanian. Mengapa misalnya di agro jarang kita dapatin orang-orang pertanian? Karena di pertanian ini saya kritisi di kurikulum di teman-teman di tempat saya kuliah di Jember ya, teman-teman pertanian. Saya bilang ya harus diganti kurikulum kita. Kenapa? Kurikulum pertanian kita itu yang dipelajari adalah textbook orang lain, teori-teori orang lain gitu. Kan berbeda konsep pertanian kita, pembangunan pertanian secara umum
itu berbeda antara Indonesia dengan pihak luar. Kalau di kita itu lebih kepada culture, budaya gitu. Budaya. Baik Cak, ini karena azan kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Oke. Guys, kita break dulu sebentar karena ada azan, nanti kita akan lanjut lagi. Kita kembali lagi guys, ya setelah tadi break azan, ya kita kembali bersama Cak Ain, ya. Cak Ain, saya dengar Cak Ain ini ada di kepengurusan ASA Pusat, betul? Ya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi sebagai Ketua Dewan Penasehat. Ya. Berarti saya nggak salah nih, datang ke Cak Ain kok. Ya, dibilang salah ya salah, kok baru sekarang. Gitu ya. Ya. Jadi gini Cak, ya, untuk kedepannya biar teman-teman kita juga paham. Mungkin dari ASA Pusat nih program kedepannya seperti apa sih? Ya begini, sebenarnya itu bukan ranah tupoksi katakanlah Dewan Penasehat. Iya. Dewan Penasehat itu hanya berfungsi untuk memberikan penasehatan kepada pengurus, itu pun jika diminta. Itu pun jika pengurus berkenan terhadap saran Dewan Penasehat. Bukan hanya saya gitu, termasuk anggota-anggota yang lain, anggota Dewan Penasehat yang lain. Jadi begini, kalau kita bicara organisasi, Mas Eko, organisasi, lebih-lebih ini asosiasi ya. Ya walaupun ini baru seumur jagung ini. Nah, kalau kita bicara organisasi, sebenarnya lebih kepada bicara tentang sistem. Bicara tentang regulasi, kalau bahasa regulasi. Jadi aturan-aturan main yang harus kita terapkan. Mengapa saya terutama kepada pengurus, teman-teman pengurus, menandaskan untuk awal-awal kepengurusan, katakanlah sampai periode awal kepengurusan ini, yang harus diperkuat organisasi itu adalah ya organisasinya itu sendiri. Termasuk di dalamnya internal lah harus kuat. Nah, internal kuat dengan misalnya KTA sudah diurus, sampai juga kayaknya belum mengajukan itu ya, pengukuhan dalam proses. Dalam proses. Nah, itu maksud saya. Nah, nanti ada pengukuhan DPC, kemudian DPC juga menindaklanjuti dengan keanggotaan secara personal. Nah, nanti dari keanggotaan itu kan, kalau menurut pandangan saya nanti kan akan di screening ya, siapa yang petani, siapa yang agrofresh-nya gitu, siapa yang seller. Nah, itu tujuannya nanti gampangannya seperti zaman kita dulu. Misalnya nanti ASA itu membuat semacam ya kayak bursa kembang lah gitu ya. Nanti kan baik buyer maupun sellernya itu terdaftar semua. Jadi itu mereduksi atau mengurangi atau bahkan meniadakan penipuan-penipuan karena semua ada registernya. Misalnya saya dulu Puring Nema ada nomor registernya, sampai sebagai agronomaret ada nomor registernya. Jadi terdata jelas. Ada itu nomor anggota. Betul. Di DPC mana? Entah nanti dasarnya ada domisili atau KTP, ya monggo aja. Yang penting ini salah satu penguatan organisasi secara internal. Nah, setelah organisasi kuat secara internal, ya anggotanya sudah udah fix, udah valid gitu ya. Setelah melakukan verifikasi dan segala macam, screening segala macam. Nah, kemudian yang kedua adalah peningkatan, baru kita menyebarkan sayap-sayap keluar dengan penguatan eksternal. Nah, di ASA itu diakomodir di dalam departemen kelembagaan, hubungan kelembagaan. Nah, itu untuk memperkuat hubungan eksternal. Dalam rangka apa? Ya biar ada network ke stakeholder di Agronema, baik itu pemerintah atau pelaku bisnis yang lain. Nah, ini nanti akan matching dengan kekuatan internal dari organisasi. Tadi saya dengar, maaf saya potong, ada menyebut tentang regulasi. Jadi regulasi yang mungkin akan diadakan atau dalam proses hari ini, maaf, berkaitan dengan kondisi Aglonema hari ini, mungkin ada kaitannya ya? Saya rasa ya,
Ya karena basis dari apa namanya katakanlah fokus kita itu adalah aglonema, yang mestinya harus berkaitan dengan aglonema, baik itu terhadap regulasi produksinya, regulasi pemasarannya, kan gitu. Nah ini yang lagi hot belakangan kan pemasaran. Dan lumayan sensitif ya. Kenapa dianggap sensitif? Karena kita tidak pernah berbicara makro dulu, kemasan regulasinya seperti apa. Nah kita lebih banyak bicara, kalau belakangan itu saya lihat lebih banyak ke teknis maupun subteknisnya. Yang itu sebenarnya bukan ranah dari, ya mohon maaf kalau saya bilang mungkin ini bukan ranah organisasi, lebih-lebih di pusat. Kan nanti misalnya kita bikin makronya di DPP, kemudian nanti implementasinya itu kan teman-teman di daerah. Misalnya kalau ada yang berkenaan dengan permasalahan trading di Tangerang, ya nanti Mas Eko sebagai ketua DPC Tangerang, apa nih yang perlu di ini? Payungnya sudah ditetapkan oleh pusat. Iya, ada relnya. Ada relnya. Kemudian detail-detailnya, karena yang tahu persis tentang Tangerang itu Mas Eko, ya Mas Eko nanti yang mendetailkan itu. Gitu. Nah ini harus selaras. Makanya kan harus ada pertemuan intensif antara DPP nantinya dengan DPC. Bukan pertemuan intensif harus dengan tatap muka ya, tetapi kan bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Termasuk yang ini, kita bicara begini, ya mudah-mudahan ada yang mendengar pengurus-pengurus kan saya hanya memberikan penasehatan. Jadi artinya regulasi memang sudah diperlukan saat ini. Sangat diperlukan. Ya katakanlah asumsi dasarnya internal sudah kuat katakanlah. Artinya walaupun nggak kuat-kuat amat, dalam rangka pemenuhan terhadap target awal, anggotanya berapa, termasuk nanti anggota DPC personalnya berapa, itu katakanlah sudah selesai. Nah baru kita bicara tentang regulasi yang masing-masing departemen teknis itu, kan gitu, yang mengatur keberadaan semua lingkungan aglonema, baik di masalah petani, hobi, seller, pemasaran, semua. Ya katakanlah ujung-ujungnya kita nanti menjadi seperti obrolan kita waktu di pembentukan DPC ASA Tangerang kan waktu itu. Saya bilang ke teman-teman importer, sampai siap-siap jadi eksportir. Itu tujuan jangka panjangnya begitu. Artinya apa? Kita mau menggalakkan, terutama ya inilah salah satu fungsi dari organisasi Mas. Menggalakkan ya bertani. Gitu. Kalau sudah kita galakan pertanian, semua sudah produksi, jangan khawatir kalau aglonema nggak laku, gitu. Apalagi minatnya selalu ada. Ya bayangin aja misalnya, ya katakanlah contoh Red Anja, berapapun yang datang dari Thailand, habis juga loh, kan gitu. Artinya apa? Apalagi yang ya katakanlah yang kelas koleksi kata teman-teman gitu. Ya karena orang setelah punya misalnya Red Anja kan dia pengen punya jenis lain. Betul sekali. Dan ini setelah misalnya katakanlah anggap ASA sudah jalan di semua DPC, bahkan sampai Papua ada DPC gitu. Semua sudah bertani. Ya seolah-olah pasar menjadi jenuh gitu kan, karena banyak. Jangan khawatir, kita masih punya pasar di luar. Atau katakanlah pasar di sana di dalam negeri. Misalnya Papua kan nggak mungkin semua aglonema misalnya dia punya, bisa ditaniin sendiri. Tapi dia suatu saat perlulah misalnya, aku ke Mas Eko, Mas Eko, DPC Tangerang tolong dong, aku kirim online, kan bisa tuh. Jadi itu maksudnya. Nah ini kan perlu diatur Mas Eko, perlu diatur. Dan inilah yang saya maksud sebenarnya. Kalau bicara organisasi, ya bicara kebijakan, bicara program. Gitu. Kalau boleh sedikit saya cerita nih Kak, di Tangerang sendiri, terus terang saya sedang menggalakkan tuh ke teman-teman menuju 10% populasi Indonesia.
populasi Indonesia kan 260 juta. Ya. Kalau 10%-nya saya 26 juta, udah luar biasa. Siapa yang sanggup itu untuk memenuhi kebutuhan? Jadi program kita nih sebenarnya di Tangerang, saya sedang menggalakkan 10% menjelang 10% populasi Indonesia. Sekarang baru 1%, betul nggak? Sekitar 2,6 juta. Ya, kita bergerak dari awal kenal agro katakanlah sampai ada medsos berupa Facebook 2009 kalau nggak salah ya, awal-awal itu. Sampai misalnya sebelum benar-benar internet itu berkembang, teknologi berkembang, itu peredaran agro kan hanya sekitar berapa persen, ya sekitar Jabodetabek aja. Dan itu pun ya Jakarta, Tangerang paling sekitar itu aja kan. Jadi sangat lambat. Ya mudah-mudahan dengan organisasi sekali lagi, mengapa saya memang dari dulu ya sama Mas Eko sering lah ngomong-ngomong, kalau Aglonema pengen maju harus ada organisasi. Dan salah satu wujudnya ya melalui ASA. Ya memang gagasan dasarnya, ya mohon maaf bukan saya sombong, ya memang ide atau gagasan awalnya kan ASA itu kan memang saya. Dan lahirnya ASA memang di gazebo itu, di belakang kita itu di belakang. Jadi pembahasan mau mulai bulan apa itu, Mas Agus ke sini, Malabar ke sini, bahas itu. Kemudian setelah agak matang, baru kita menghadap Pak Greg gitu. Perhitungan kita begini, Cak. Dulu saya itu pertama masuk ke Facebook tahun 2009, itu saya posting sampai 6 bulan pertama itu yang nge-like paling 1-2 orang. Ya. Alhamdulillah kesini banyak, artinya memang mungkin akan terjadi bola es yang menggelinding. Betul. Makin kecil lama-lama makin gede. Nah, kita udah siap nggak setelah Betul. besar bola saljunya itu? Nah, mudah-mudahan ASA pusat bisa untuk mengakomodir semuanya. Makanya kan bicara itu kesiapan apapun, entah kecil menjadi sangat besar atau besar dulu menjadi sangat besar, ya tetap harus dengan sistem. Harus bicara apa kalau bahasa ininya ya, bahasa taktisnya ya strategi sebenarnya. Kalau bicara organisasi, maksudnya strategi untuk kesiapan kita untuk ketika fase itu sudah sampai, kita sudah siap. Ya. Jadi nggak kaget lagi. Pokoknya gini kuncinya Mas Eko, ketika hanya melihat analisis situasi ya, jadi nggak usah panik. Bangsa kita ini terlalu panik, termasuk dalam hal trading atau perdagangan agro. Kita gampang panik. Ketika sudah ada isu ini sudah dikultur, panik. Sehingga jatuhlah harga. Ada 1-2 orang yang ya berbuat di luar jalur, kita panik. Kalau bicara dagang kan ya sampai lebih paham dari saya lah. Kan sebenarnya ada strategi juga. Nah cuman kita ya gampang panik. Makanya ini yang harus kita tanamkan kepada teman-teman. Termasuk saya kemarin di Jember ngomong, nggak usah panik. Isu apapun anggap biasa saja. Itu sebagai wacana lah, menambah pengetahuan kita. Tetapi ya kita pakai strategi. Kalau memang kita fokus bertani, misalnya teman-teman Jember itu bertani, ya udah bertani. Nggak usah mikir ini nanti laku atau enggak. Betul. Gitu loh. Yang penting apa kuncinya? Kita punya barang. Berapapun harga di luaran, mau kita jual berapapun bisa, karena kita punya barang. Kan gitu sebenarnya. Punya amunisi. Kan gitu aja. Jadi ya kembali lagi. Ya ini yang harus kita persiapkan. Lebih-lebih kita bicara organisasi. Gitu Mas Eko. Ya. Baik, terima kasih Cak untuk penjelasan tentang ASA-nya. Kemudian saya mau bertanya di luar kepengurusan ASA. Ya, sekarang ini kan banyak nih yang kita dengar. Ya Aglonema itu kan memang ada 2 nih, setahu saya ya. Thai Hybrid dan Indonesia Hybrid. Ya. Kemudian ya ada juga yang nyebut Greg Hybrid. Ya. Spesifik. Terus banyak juga yang akhirnya menjadi rancu ya, antara dulu kan setahu kita yang namanya aglonema lokal itu adalah untuk jenis-jenis aglonema hasil silangan dalam negeri. Ya. Dalam negeri itu kan berarti bukan hanya Pagrek ya, ada beberapa. Betul. Termasuk yang sekarang mungkin ada Om Barli.
Jadi dulu kita berasumsi lokal itu adalah aglonema lokal itu adalah aglo-aglo hasil silangan dalam negeri. Cuma kesininya terjadi beberapa pergeseran seperti tai-tai hibrid banyak yang disebut lokalan seperti itu. Nah ini gimana Kak? Cai. Ya itu apa ya? Ya perkembangan zaman lah boleh dibilang begitu. Kalau Di kita tengah hiruk pikuknya aglonema ya. iya. Dinamika juga. Dinamikanya begitu dan mungkin disebut juga romantikanya begitu. Iya. Kalau dulu awal-awal kan kita nggak usah ditanya, kalau disebut lokal ya pasti, kalau nggak Pagrek, Pak siapa lagi itu yang Ciput itu misalnya, itu udah lokal. Kalau Tai ya jelas Tai, barang-barang Tai. Tetapi belakangan memang ini semula ya setelah media sosial berkembang luas, ya banyak yang misalnya awalnya itu yang saya lihat adalah tanian lokal. Ya. Padahal itu barang Tai. Tai hybrid ada yang menyebut lebih lengkap tanian lokal. Misalnya sampean lah gitu. Apa misalnya ya mayang gitu misalnya. Mayang Tai hybrid dalam kurung tanian lokal. Artinya sebenarnya ini sebenarnya efek biar apa ya, berefek pada perdagangan. Kalau sudah ditani lokal, ini sudah barang ini sudah adaptasi di sini. Minimal Kan berapa sih? Kan gitu. Kalau bisa disebut tanian lokal itu berapa lama sih minimal ditaniin terus Ya, baru itu juga boleh nggak pakai? ada- Nggak ada. Tidak ada kaitannya itu. Maksud saya kan begini sebenarnya. Ya ini asal muasal menjadi bias antara lokal hybrid itu dengan yang Tai hybrid. Ya. Jadi lokal hybrid itu kan sebenarnya domestik, jadi di dalam. Jadi misalnya ini salah kaprah. Yang dimaksud lokal hybrid itu ya Greg hybrid, Barlis hybrid, Ramli hybrid, atau Mia hybrid kan itu sebenarnya. Jadi itu yang membuat salah kaprah. Tapi kalau menurut saya peristilaan lokal hybrid misalnya, tapi misalnya yang dimunculkan adalah Tai, ya itu salah. Oh gitu. Yang dimaksud bukan itu. Ya. Kalau disebut misalnya tanian lokal, saya masih memaklumi gitu. Tai hybrid tapi ditaniin oleh sampai sendiri, Ya. disebutlah tanian lokal, itu nggak apa-apa. Tapi Jadi- jangan disebut Tai hybrid itu adalah Aglonema lokal. Jangan begitu, itu yang salah kaprah malah. Artinya menimbulkan bias yang terlalu, malah cenderung salah. Baik, ya itu guys penjelasan tentang cair antara lokal dan Tai hybrid. Kan saya tahu nih ya, ada beberapa jenis aglonema yang memakai ciri khas namanya. Ya, seperti Cochin Cisamdora, Cicalet, Cimera, Cikerong. Nah, itu memang Caim yang beri nama. Iya. Kenapa pakai Ci itu sih? Ya iseng aja dasarnya Mas Eko. Jadi ya bukan membuat ini aja ya sebenarnya, biar Tapi memang menjadi suatu ciri khas tuh, Cak. Kalau kayak di Thailand kan ada yang siri itu ya. Siri Wongkon, siri Wane, siri Chok. kalau itu bedanya kan, kalau yang Thailand yang siri itu memang penyilang. Kalau di sini kan dia hanya memudahkan untuk apa namanya ya, pengenalan, identitas. Sehingga yang dulu misalnya ya kan kita sering diskusi, ini memang belum ada di katalog. Iya. Atau misalnya jenis Cochin ya. Dulu Iya. kan mungkin Mas Eko masih ingat ya, dari senior-senior saya juga dibilang bahwa yang namanya Cochin merah dulu, red Cochin itu sebenarnya bukan jenis tertentu, tetapi kumpulan dari beberapa Cochin yang belum teridentifikasi. Tuh. Termasuk mungkin dulunya ya kayak yang kita sebut belakangan Cisamdora, Cisamdora. terus Ntar dulu nih, Cak. Cisamdora nih apa, ada arti nggak nih? ya nanti sebenarnya ini kan. Oh iya, Lanjut yang dulu. Kocin-kocin dulu lah ya. Iya. Ya Cikerong, Cisamdora, atau Cisambodo. Nah, Cisambodo. Nah, itu dulunya mungkin. Nah, kalau Cisambodo memang dari Cochin apa namanya, Tembaga Ori. Tembaga Ori. Itu nggak enak kan kalau nyebutnya Pakai Cochin ori-ori. ori-ori. Yang lain kan bisa
palsu Iya. atau apa kan gitu ya. Nanti yang lain tembaganya palsu. palsu. Padahal ya nggak elok lah. Kita Makanya kan menghilangkan stigma itu. stigma itu kita hilangkan. Ya kita diskusi bukan hanya saya tapi ya banyak yang terlibat di dalam penamaan itu. Ya singkat cerita misalnya saya jelaskan C. C itu sebenarnya asalnya dari Cilangkap. Jadi CHI biar ada artinya saya tambahin H. C kan kalau bahasanya C energi lah. Oh iya betul. Ada energinya gitu. Jadi ada filosofinya. Ada filosofinya. Jadi itu aja sebenarnya. Nah, C adalah Cilangkap, kemudian yaitu menjadi kepanjangan atau kependekan Cisam apa nih? Dora. Cisam Dora misalnya. Cisam Dora itu adalah C-nya itu Cilangkap, Samnya itu Kosambi, Doranya itu Kemandoran. Nah, itu Kemandoran Bang Nuh ini. Nah, Itu jadi Cisam Dora. singkatan berarti. Singkatan. Sama dengan Ci Sambodo yang reinkarnasi dari Tembagaori. Tembagaori tadi. Ini adalah Ci Sambodo. Semula saya mau kasih nama Ci Sambobo itu awalnya. Kemudian ada protes dari Zhang Pujangga. Waduh, jadi apa nih ya? Oh, udah tahu tak-atik aja. Kita kan dari dulu memang awal-awal Agof kan selalu suka pakai singkatan-singkatan gitu. Hanya ya udahlah Ci Sambodo gitu. Kenapa Cisam bodoh kata jadi bodoh amat lah gitu ya. Jadi Cisam bodoh itu ya dia akhirnya dipas-pasin. Ci ya tetap Cilangkap, Sam itu ya Kosambi, Bonya itu Bontit. Karena waktu diskusi itu pakai video call ya mereka ada di Bontit. Bontit. Kemudian O-nya itu ya Bontisam bodoh. O-nya itu bodoh, Bontit ya. Kemudian D-nya itu Bedali. Zhang Pujangga, orang Bedali. Cisam, Tinggal O-nya nih. bodoh. O-nya Bogor, dipaksakan. Karena ada Gunawan, ada Murtono waktu itu. Jadi itu diakomodasi semua. diakomodasi karena mereka protes. Sambobo loh, yang Bedali mana dong kata Zhang. Ya udah, entar dulu, tunggu apa besok mau. Nah ini dulu semedi lagi. Iya. Cikerong sama. Cikerong itu ya C-nya itu ya Cilangkap, Kerong itu bahasa Madura sebenarnya. Bahasa Madura. Apa? Kerong artinya? itu rindu. Jadi biar selalu waktu itu masih euforia apa? Tapi itu Coaching. emang jenis new hybrid saat itu. Ya Cikerong. sebenarnya enggak juga. Enggak juga, cuma memang belum bernama ya. Saya sudah berkali termasuk sama Jody, mungkin dengan sampan juga disuruh ini apa ya? Nggak ada. Iya. Saya Saya ingat itu. bilang apa namanya yang mirip-mirip dulu ya. RHCP nggak gini. Saya pernah punya zaman itu, masih mahal kan zaman itu. Nggak seperti ini RHCP. Ini beda. Walaupun belakangan ada yang memaksakan RHCP itu bukan barang. Ya kita kan ya masalahnya saya pernah beli dulu waktu itu masih mahal kan gitu. Kalau RHCP itu kan Red Hot Chili Pepper itu ada gelombangnya, ciri khas kalau zaman dulu kan ada gelombang. Nah kalau ini kan enggak. Dasarnya memang kalau dari bonggol kecil, kemudian tapi gedenya itu agak lebar, lonjong lah gitu. Nah itu kita sebut cikerong supaya apa? Ya Cochin ini bisa dirindukan oleh orang banyak. Nah, Karena gitu. tampilannya yang memang bagus ya saya. Sebenarnya bagus. Dan banyak cici lain ya. Banyak belakangan ada ya Cicalet itu. Cicalet. Terus apa lagi ya? Belakangan saya dapat. Cimera. Itu seedling memang Itu jadi seedling. dari dalam bentuk biji one pot one seed. Jadi hanya saya yang punya waktu. Tapi sekarang ada di Ketua Asa itu 2 biji dari saya, 2 pot lah. Itu Cimera. Nah, kemudian karena memang banyak merahnya lah seperti itulah ya, sampai lihat nanti. Nanti kita lihat. Nah, kemudian belakangan saya dapat seedling lagi one pot one seed dari Mas Barli. Nah, itu saya kasih nama ya Charlotte. Ini yang dari F1-nya alumina di cross sama Mas Barli dengan rotundum. Walaupun bentuk panjang, masih lebih, tapi udah bawa darah merahnya, udah bawa ya. ada darah rotundumnya. Suatu saat entah ke yang keberapa
entah cacan atau apa, itu kemungkinan ya ada yang merah mungkin gitu. Yang terakhir adalah Ciroxen. Ini juga dari Mas Barli, itu dari Comutatum tricolor disilang dengan Comutatum. Nah, itu kayaknya masih F1 kalau itu. Jadi masih bahan sebenarnya. Bahan. Jadi guys ya, kalau kita menemui jenis-jenis yang namanya di depannya ada Ci, seperti Ci Calet, Ci Samdora, Ci Merah, itu udah bisa dipastikan dari Cahaim tuh yang pemberian namanya. Jadi ada penamaan khusus di depan, gampang banget dibaca, itu dari Cahaim. Pemberian Awalnya, namanya bukan nama. penyilangnya tapi Iya. ya. Gitu. Diberi nama oleh Cahaim dengan nama-nama khusus seperti itu. Ada Ci-nya ya. Ya, ya biar nggak gampang apa istilahnya, orang gampang ganti nama gitu. Iya. Seperti Terus yang tadi jangan tidak juga selalu berdasarkan karakter pohon, misalnya green apa, red apa kan gitu ya. Selalu tuh sering lah kita temuin golden apa gitu. Jadi ada nama tertentu. betul Mas Eko, itu yang juga belakangan kita sadar diri akhirnya bahwa yang namanya hibrida itu suatu saat akan berjumping secara genetika. Nah ini yang kadang kita tidak perhitungkan sebelumnya. Misalnya ketika berhadapan dengan misalnya yang bernama apa, saya punya itu ya, red metallic. Iya. Belakangan saya dapat dari coki itu white metallic menjadi putih. Kan bingung kita, masa namanya white red metallic gitu kan, karena dasarnya dari red metallic. Udah white. Waduh, susah Red. nih. Kan itu persoalan. Jadi makanya ke depan ini ya saran saya kepada penyilang-penyilang terutama atau importir yang baru dapat memang new hybrid dari Thailand, ya jangan kasih warna lah. Misalnya kayak sampai red apa gitu. jangan white apa, green apa. Kasih aja misalnya kayak sampai bikin apa nirwana gitu kan. Mau nanti jadi red, mau jadi green, ya terserah dia gitu loh. Ya. Jadi kita udah nggak ini gitu. Jadi biar nggak ada apa Mas Eko, spekulasi baru. Jadi nanti agak rancu ya. Iya. Nah sexy pink misalnya belakangan menjadi merah, kan susah juga ya. Ayo. Satu lagi. Hah? Apa pos putih black, pos putih black. Kan sebaiknya ada nama lain, akhirnya alhamdulillah dapat jadi pos tengkorak kan gitu ya kira-kira. Ya itu. Jadi kalau balik ke penamaan ya serba susah memang. Penamaan kita itu kan lebih kepada ya bukan akademik sebenarnya. Kalau yang akademik kan sudah diatur melalui botani ya. Nah ini yang agak susah di aglonema. Kalau botani ya misalnya kayak Sansil ya, ada Pinui Kulata, itu jelas. Kalau di kita ya nggak laku kalau dijual dengan nama itu. Karena apa? Dasarnya misalnya tetuanya ini Comutatum semua, masa mau Comutatum gitu kan? Nah itu yang agak susah. Atau disebut Comutatum hibrida. Nah itu yang apa namanya agak susah. Cuman yang paling penting sebenarnya untuk menghindari penipuan-penipuan, biar jelas ininya ya sebaiknya memang ada penamaan yang, nah lagi-lagi ini urusannya nanti dengan organisasi. Ini fungsi organisasi nanti ke depannya. Regulasi lagi. Jadi misalnya begini, kalau usul saya, ASA harus membuat apa namanya semacam katalogisasi. Nah, misalnya nanti ada importir, nanti ada tuh misalnya benar-benar new hybrid, langsung diregister dengan deskripsi seperti apa. Nah itu biar impornya dibawa oleh Mas Eko gitu sebagai importir. Itu nomor registernya segini. Di data. Dan ini nanti yang akan diterbitkan secara periodik kepada anggota. Ini loh, sampai bulan Agustus katalog dari Thai hybrid yang masuk segini. Ada nomor registrnya, kita sebarkan. Gitu loh. Jadi ini nanti ya seperti itu aja untuk memudahkan, atau bahkan kita udah buat semacam tabel tabulasi tapi online. Misalnya di Tangerang siapa Wetlift misalnya kan langsung isi sendiri gitu, barangnya seperti apa Ya, nah gitu. saya jadi ingat dulu waktu zaman AI ada katalog-katalog yang dimunculkan secara periodik.
Iya, betul betul. Nah, maksudnya seperti itu biar apa ya? Ya biar selalu update itu ya. Kalau memang nanti dari deskripsi kita kan menyebut ini barang mutasi misalnya ya. Ya secara genetika kan sebenarnya itu jumping gene. Kalau anak-anak sekarang kan ya mohon maaf ya, bukan saya menggurui, tetapi ya belum mutasi. Memang kemerahan, tapi bisa jadi dia baru dipotong kok. Oh, misalnya udah disebut nih, enggak sebenarnya itu nggak boleh. Gitu. Jadi itu maksudnya. Kalau bicara mutasi adalah bicara deskripsi, kalau kata Ustadz begitu. Berarti ada pakem-pakem tertentu. Ada pakemnya. Ini yang harus diatur oleh organisasi. Kenapa saya masih memaklumi itu? Karena nggak ada regulasinya. Sehingga siapapun ya suka-suka akhirnya kan. Kita mau negur dengan cara apa? Paling hanya personal aja. Misalnya kita yang sering diskusi, masa kok jangan itu sudah ada dulu. Oh iya, paling gitu kan. Nah paling interpersonal aja akhirnya. Tetapi kalau organisasi ya bicara regulasi. Nah ini yang saya harapkan nanti ke depan, entah nanti generasi keberapa Mas Eko, harapan saya ya semua sudah dibuat aturan mainnya oleh ASA gitu. Itu ya. Kalau obsesi saya sebagai ya bukan hanya Dewan Penasehat, yang penggagas awal ASA itu seperti itu. Ya. Baik, itu. Terima kasih untuk penjelasannya. Kemudian dari ini saya melihat nih banyak sekali nih aglo-aglo yang bisa dibilang mewah. Ya. Apa memang saya lihat nggak ada nih yang mau hidup anjaman ini? Apa nggak suka atau gimana? Bukan nggak suka Mas Eko, itu sudah awal-awal kan masih mahal itu. Saya pasti punya. Bukan karena mahalnya, sekali bukan karena mahalnya. Ya, kalau kita lihat aglo-aglo cair nih, aglo-aglo sultan semua nih rata-rata. Nanti kita akan cek satu-satu. Ya. Kita akan bedah. Jadi begini, kalau kayak misalnya dibilang di sini nggak ada dut. Saya dulu sebelum orang punya dut putih, saya sudah punya. Ya. Bahkan sampai rumpunan saya pelihara. Setelah itu saya merasa puas. Ya udah, saya nggak tahu siapa yang bawa itu. Hanya saya, karena ya mohon maaf, saya nggak punya kandang, hanya terasan. Kendala saya kan di situ. Betul, gitu. Akhirnya ya udah dibawa. Kalau dibilang barang lama, misalnya Impresa aja masih ada saya. Nah, gitu. Mas itu juga saya lihat masih ada. Itu ada yang gede tuh di belakang. Jadi kayak gitu. Boleh kita lihat-lihat Kak? Oh boleh, boleh. Sah-sah. Saya lihat ini ada apa ya? Ini gerhana, betul. Ya disebut BML, ya tapi akhirnya muncul seperti ini, tau? Ya. Nah, kata Jody kan ya muncul bias kuning begitu kan bisa disebut gerhana. Ya. Walaupun awalnya itu ya BML aja gitu. Tuh. Jadi untuk moonlight ini kalau saya tidak salah ada 4 jenis sekarang. Moonlight, black moonlight, moonlight gerhana, sama moonlight putih. Betul itu. Ya kalau bicara ya nantilah mungkin kan ya saya sudah dikasih draftnya Simia itu ya, apa ya. tentang penelusuran itu nanti ya mudah-mudahan, tapi itu masih panjang Mas, karena bicara itu kan nanti saya juga dengan apa Rizal, Pak Rizal, ya. Ustadz Rizal. Karena ini saya lihat juga di sini ada post white nih. Ya. Post white gede-gede. Ini sebenarnya lagi trending banget ini post white di luaran. Wah mahal dong. Ya. Mahal banget. Mana terus? Ya. Ada Sekarwati ya. Betul. Ya Ratu Kuning. Ratu Kuning. Kalau di katalog kan Ratu Kuning. Dulu Pak Purbo, Dokter Purbo itu yang pegang. Coba mendekat dikit ini ada Ratu Kuning. Dan kelihatan konengnya kan sudah kalau gede. Nah ini sebelahnya Harlequin, warnanya juga oke. Ya. Terus kita beranjak ke sini. Ini juga lagi dicari banyak nih Kak. Biarin aja orang nyari. Ini perawatannya katanya susah, benar nggak sih? Ya nggak juga, ini buktinya saya tanam, saya biarkan aja udah tumbuh. Ya. Itu ada di media lagi. Ini ada
Iya. 1, 2, 3 Widya. Semuanya babon-babon. Babon. Tuh, kalau kita pegang kelihatan ukurannya nih. Jadi ini Mas yang disebut sebenarnya dulu saya dapat dari Pak Hendri. Pak Hendri Biantoro. Kalau teman-teman di pagi nyebutnya Pak Pres. Nyari Widya sebesar ini di luaran udah susah nih Pak. Iya, ya pastilah. Karena yang di luaran kan daun 2 daun, apalagi sekarang udah dijual gitu. Laku keras. Laku keras. Ini apa? Nah itu dari Jody dulu, itu dikasih Jody BML serat. Dulu serat emas. Serat. Nah sekarang ada yang nyebut Haji Saka aja boleh gitu kan. Nah nanti itu yang mau kita luruskan di katalognya Mia. Nah ini nih, ini mungkin yang pakai itu Cimerah itu. pakai nama bawa Cimerah. nama Ini yang Cimerah. one pot one seed dulunya dapat Pot. tahun berapa kalau nggak salah 2015 akhir Desember kalau nggak salah. Jadi Udah pernah keluar dari kandang? keluarnya ya atas bujuk dan rayu, keluar akhirnya dua pot anakan awal itu ke Cantik guys. apa ya diambil sekarang ada di Krokot Nurseri dua. Kalau nggak salah udah jadi 3 dia. Iya. Ini juga ada Paulina. Warnanya bagus, pinkis istilahnya. Pinkis. Ini sebenarnya saya dikasih oleh Mas Fahmi Basamak Banyuwangi. Waktu Sleman. Nah ini sama ya, Cimerah, betul. Ya, sama dengan ini induknya, biangnya. Nah ini anakannya nih. Itu. Cakep, daunnya bulat, merahnya banyak, dan warna merahnya itu apa kereng gitu loh. Iya, ya sesuai lah dengan namanya ya, Cimerah. Nah ini ada Widya lagi. Ya. Widyanya besar. Besar. Karena saya termasuk kalau yang batik yang saya sukai adalah Widya. Nah, ini nih saya lihat ini lumayan langka nih. Betul ya? Apa nih? Alicia. Yang langka yang segede ini gitu kan. Karena Alicia untuk bisa sebesar ini perjuangannya berat ya. Ya mungkin Mas Eko bisa cerita lah, kita udah habis berapa pohon sampai bisa menaklukkan ini. Ini sisa-sisa diambil kawan-kawan. Tapi ya mudah-mudahan hidup, itu aja harapan saya. Biar apa? Biar nggak punah. Itu aja. Nah, ini saya baru lihat. Ini apa nih? Itu yang kita sebut Charlotte. Charlotte. Ini Barlis hybrid seedling, one pot one seed. Seedling juga. Seedling. Ini lokal hybrid. Ya disebut lokal hybrid karena barley orang sini. Orang Indonesia. Ini bukan Thai hybrid tapi boleh, silakan. Pertunjukan ke teman-teman. Nah, jadi ini guys, ini daunnya ini tengahnya ada silver, terus tulangnya ada semburat merah ya. Kalau kita lihat langsung di sini semburat merahnya jelas. Ini waktu pertama dapat berapa daun, Cak? Ada itu rekamannya di Facebook itu kalau nggak salah. Oh ya, nanti saya akan sematkan Facebooknya Cain di deskripsi. Silakan teman-teman. Yang pasti ini dari F1 Alumina, di cross sama Rotundum. Alumina. Selain semburat merah, belakangnya Mas Eko, Rotundum banget. Oh iya betul. Garis-garisnya. Seratnya ini benar-benar bawa darah Rotundum. Itu masih kemungkinan bisa disilang? Kemungkinan masih. Ini kan baru F1 Alumina plus itu kan baru F2. Iya. Cakep sampai F4 kemungkinan masih bisa keker ini. Keker. Ya. Keker. Pohonnya keker. Kuat. Cuman kalau mau disempurnakan, kalau usul saya sudah ngomong kepada Pak Bali, ininya gimana caranya supaya lebih gede aja daunnya. Mungkin akan lebih proporsional. Itu. Ini Alicia fenomenal, cukup fenomenal. Di sini juga kita bisa lihat ada Huget. Itu masih tunggal. Segede pohon kelapa mini. Tapi belum beranak juga, gitu kan? Iya. Gitu. Nah ini ada Audrey. Ini namanya ada 3 ya? Iya. Ada Aditya, Audrey, Astrid. Iya. Tapi nggak masalah ya? Nggak masalah.
Ya asal jangan dispekulasi macam-macam gitu aja. Ya. Jadi selama mau pakai nama Astrid oke ya. Tujuannya adalah satu, biar tidak ada tipu menipu gitu aja. Nah, walaupun kita ya sebut aja misalnya Aditya, Aka Audrey, Aka Astrid gitu. Itu lebih fair gitu. Kita Gitu. bisa lihat guys ya, koleksi yang kain ini memang sultan-sultan semua, seperti romantic love ya, yang sudah hampir memerah semua daunnya Dan masih tunggal pula. dan masih tunggal pula. Ini banyak dicari. Masa sih? Bukannya udah apa logis lah harganya sekarang kan? Ini Sri Eloknya Mas Eko yang kasih nama kan Mas Eko nih. Oh iya. Eh, Elok ini guys. Wah, keren banget ini. tapi mungkin punya Mas Eko malah belum segede ini. Belum Udah gede? belum segede ini. Ya. Karena dipotong Terakhir terus. saya memang punya besar, ya, tapi kena masalah. Jadi lonyot akhirnya Penggal. fresh dari ulang lagi. Tapi Itu benar-benar masih hidup kan? masih ada. Masih ada. Tapi kecil. Alhamdulillah. Nggak Ya. sebesar ini. Ini Sri Elok guys. Ya. Sri Elok. Kalau ditanya harga ya Nggak ada standarnya. Nggak ada standarnya lah yang pasti. asal sebut. Sebelahnya ada Mother Teresa ya. Laki. Ini laki. Laki mutan lah sebutnya. Persis loh. Itu dari Pak Haris Setiawan. Cakep. Nah, yang itu juga Ariana. Ariana merah. Oh iya ini Ariana full merah guys. Oh, Luar biasa ini. Mahal ya. nggak ngerti saya. Nah, yang mahal mungkin sebelahnya. Ariana juga. Cuma ya mohon maaf karena baru pulang kampung jadi belum nyiram-nyiram saya. Oh, Ariana yang tidak biasa. nggak tahu warnanya apa itu, Komeng yang tahu tuh. Mister Komeng yang tahu. Ini udah apa ya? Di luar pakem lah. Dari tajuk udah beda ya. Tangkainya lebih pendek, bentuk daun Ya, udah mulai beda. berubah. juga. Lebih-lebih. Secara warna Ya pasti jauh dah ya. udah jauh. Ini yang kita sebut mutasi, udah bisa sebut mutasi. Iya, mutasi. Cantik ya, keren Ariana. Dan ini nggak satu di sini, ada beberapa. Ada dua, indukan semua tapi nggak ada yang kecil. Kita apa promoin dikit gitu. Dan jenis-jenis lain banyak sekali. Ya, Ini ada masih ada lah. Adelia yang udah rumpun. Ada Mona Lisa. Nah ini apa? Hari nih. Guys, sebesar ini hari ini. Hah? Kalau diangkat baru kelihatan gedenya tuh. Hari ini warnanya keren ya, cantik. Ah, lumayan. Ya ini memang masih masuk kelas sultan ini. Aduh. Warna sudah, ya mungkin maksimalnya begitu. Nah ini ada Golden Love yang kalau biasanya kita ketemu hanya yang 5, 6, 7 daun, ini udah rumpun. Udah nggak bisa diangkat ini guys. 45 batang lah mungkin. Ada Goliathnya juga kalau dibandingin sama tanah. Nah, 2 pasangan lebih ya. Kemudian ada Cungko, ini tricolor. Ya, Tanpa biangker. Misword. Ini tricolor. Tricolor. Tricolor dan ini biangkeroknya dari ini ya. Sebut aja biangkerok gitu. Iya, iya. Di sana Karena- juga ada banana. Banana atau K57. Oh, itu juga Citra tuh, penamanya Mas Eko tuh. Oh, Sup, Citra. apa namanya? Sup Yuwa. Sup Yuen Yong. Yong. Karena susah kita Ah, sebut Sup Citra. Citra. Cuma tapi sampai ngasih pakai kocing. kocing. Karena Mas Untuk Eko jenis citranya ada lagi. ada lagi. Tuh, biar nggak anu aja. Nah, ini yang Cisamdora. Cisamdora. Ini jenis Cisamdora. Nah, Cisamdora itu ya seperti itu. Tapi di saya tuh merahnya banyak sih. Ya, di di sini sini- tuh malah hijau. Ya mungkin berlebihan cahaya atau kurang cahaya malah.
Iya. Kalau menurut saya kurang cahaya. Tapi untuk ukuran size menang. Punya saya masih kecil-kecil soalnya. Ya tahulah, saya tahu kenapa kecil gitu kan. Kalau maksimalnya di Sampdoria ini saya dapatnya ini di sini ya, karena Oh iya, ini nggak- yang kerennya ini. nggak dapat cahaya pagi. Cuman ini nggak tidur kalau siang. Kelebihannya di Sampdoria itu Kokoh. kokoh, Kuat panas. panas seterik apapun dia tetap kokoh. Di Sampdoria guys. Kalau kebanyakan coaching kan tidur di siang hari. Nah asiknya di Sampdoria itu. Dan tantangannya Mas Eko setelah dapat Daunnya begini. agak mantap gitu ya. Iya, Nah ini yang tipe oke nih. Ini merahnya banyak. lebih ke apa ya dia? Merahnya marun ya, Marun. Bloody red. bloody red. Nah ini juga coaching yang juga jarang Mas Eko. Mungkin dulu kita yang hanya pelihara. Nah, ke sana. Nih coaching nih. Ini ya. Ini apa ini? Ya dulu kita sebut apa dulu sama Mas Eko juga tuh zaman dulu tuh. Itu yang disebut shocking red. Shopping red. Iya. Nah udah mulai jarang kan. Nggak tahu ganti nama atau apa nggak ngerti. Itu Dulu ini hanti apa buruan kolektor. kolektor. Pada saatnya dia menduduki tangga teratas kecil. Ya. Dan memang buat shock ya. Bikin orang shock. Bikin orang shock. Shocking red. Ya. Apa lagi Mas Eko? Ah ini ada apa ini Cak? Mana? Yang putih-putih nih. Nih, Ah ini yang ini udah super langka sangat sekarang langka. dan sudah mulai mengecil. Ini yang disebut illumination. Illumination. Ya. Nggak tahu ya tempat lain ada yang gede nggak ya? Iya, saya belum pernah lihat lagi. Ya. Mungkin ada beberapa teman di Cuman Semarang memang ya Semarang ada apa namanya? Cuman memang ya inilah kelemahan dari hybrid sekarang. Lemon shoot. Dulu itu seingat saya Illumination itu punya apa namanya punya apa sih legenda apa ya? Jadi dia lebih cantik kalau dilihat sore hari. Sore hari. Betul ya, Cak? Mengapa disebut illumination? Karena salah satunya dia berkilau ketika sore hari. Wah, iya. Tuh, ya seingat kita begitu dulunya. Di sebelahnya ada White Saraswati. Saraswati. Kebetulan nama Saraswati saya yang menyematkan. Ya, Tapi dengan persetujuan Bu Ilwi. ya. Oke, terima kasih. Ini kita review, lihat beberapa koleksi dari Dain. Ya, wah, terus terang saya cukup kaget dengan koleksinya yang luar biasa. Bisa aja. Ya memang kenyataannya seperti itu ya. Tapi saya nggak punya GH loh. Oh, ada mungkin di kandang sebelah ya. Nggak punya. Terakhir nih Dain, sebelum kita sudahi perbincangan kita, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman aglover, silakan. Ya apa ya Mas Eko ya? Ya saya rasa yang penting adalah tetap semangat kata Tetap teman. semangat. Untuk Saya juga jadi semangat guys tadi setelah mendengar paparan dari Dain, saya jadi tambah semangat. Jadi tetap semangat, ya tetap semangat dan jangan panik. jangan panik. Jangan panik. Apa yang terjadi itu ya biasa. Yang paling penting sebenarnya kita sebagai agrofers tumbuh kembangkan dulu rasa cinta pada tanaman. Nah setelah itu misalnya berinteraksilah dengan tanaman dengan baik. Makanya kalau di Facebook itu di album saya, sentuh aku dengan kelembutanmu, Iya. pandanglah aku dengan pandangan cintamu. Nah kalau sudah begitu Mas Eko, artinya antara kita dengan tanaman itu udah ada interaksi. Ya tanaman menjadi semacam kelangenan. Iya. Jadi jangan berpandangan dulu dibalik ya, dijadikan komoditi komersial dulu. Ini yang kebalik menurut saya. Nah, kalau menjadikan tanaman kita itu kelangenan, ya kita mau ngapain terhadap tanaman, dia udah tahu diri kok. Misalnya, hai kau lihat, kau besok beranak 7.
beranaklah dia 7. Kan bisa jadi seperti itu. Gitu loh. Jadi tetap semangat untuk istilahnya yang saya dengar beragloria. Beraglonemaria lagi. Aglonemaria. Itu kata-kata kita waktu di awal-awal Agof. Kan kita dulu perintis Agof juga gitu. Ya inilah guru saya. Iya sama, beliau guru saya juga itu. Jadi gini, maksudnya kalau di dunia aglonema itu mengapa misalnya saya sering sebut kalau ada seperti Mas Eko nyebut saya tadi guru, nah dialah maha guru saya. Jadi karena tidak ada yang superior di dalam aglonema. Lonyot sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Pasti dialami oleh semua. Pasti dialami. Kalau nggak ada itu, nggak ada pembelajarannya pada diri kita. Ya, betul. Mengapa misal sekarang begini? Mas Eko tahu sendiri awal-awal saya di atau mendeklarasikan diri sebagai Raja Lonyot kalau dulu-dulu di awal. Iya nggak? Raja Lonyot. Karena memang harus lonyot. Kalau nggak gitu kita nggak pernah belajar. Kan gitu Mas Eko. Jadi Dan memang dasarnya karena suka ya. suka. Saya tanaman apapun sebenarnya suka. Cuman karena terkendala ini hanya seolah-olah anthurium juga ada, sansevieria ada, gitu kan. Walaupun nggak seperti teman-teman yang yang sekarang monstera. Saya memang menolak itu karena dia butuh tempat yang agak luas. Yang luas. Kalau enggak nanti ya bisa habis aglo-aglo ini nanti kan. Gitu. Gitu Mas Eko. Jadi tetap semangat dan Semangat guys. jangan panik. Jangan Pak. Terima kasih Jaim Sama-sama. atas waktunya. Sama-sama, atas Mas Eko. paparannya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita dalam Amin. beraglonema dan tadi pesan ke Ain kita harus tetap semangat. Terima kasih. Sama-sama Mas Eko, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.